Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel ini. Nah, saya rasa udah lama banget ya saya tidak upload video baru gitu. Karena saya sedang mempersiapkan satu project yang mungkin akan menjadi playlist yang sangat panjang teman-teman. Di mana project ini masih sama sekali masih menggunakan Laravel versi 12 gitu ya. Kemudian kita UI-nya menggunakan Bootstrap saja. Kita menggunakan template Kai admin namanya. Nah, semuanya kita bungkus dalam satu fitur aplikasi pergudangan, yang intinya itu untuk mengecek keadaan dari stok barang gitu ya. Jadi yang dimana gudang itu kan ada barang masuk, kemudian ada barang keluar gitu. Sesimpel itu aja. Tapi kita turunkan menjadi beberapa fitur seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Kita sama-sama sharing ilmu aja. Selamat menonton. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan fiturnya terlebih dahulu. Fitur pertama yang ada di aplikasi ini, pertama itu ada dashboard analitik teman-teman. Nah, jadi si dashboard analitik ini dia akan mengkalkulasi data gitu ya, berdasarkan dari periode yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sebagai contoh kalau di sini periodenya itu dari mulai 1 September sampai 30 September. Di bagian pertama ini teman-teman bisa lihat dashboard ini akan menampilkan total transaksi yang sudah terjadi gitu ya dalam periode tertentu, kemudian ada biaya yang dikeluarkan, ada biaya yang diterima, dan kemungkinan estimasi marginnya teman-teman. Nah, data ini dirubah menjadi sebuah grafik agar lebih mudah dibaca gitu. Nah, nanti grafiknya ini kita bakal gunakan yang namanya Apex teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kalau di short gitu ya, contoh bulan Januari nih, pendapatannya 151, pengeluarannya 165, berarti marginnya itu minus 8,04%. Begitu juga untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Ini full selama 1 tahun ya. Lalu di bagian bawahnya itu, kita akan bikin juga daftar produk dengan stok yang hampir habis gitu ya. Kan kalau kita udah tahu nih stok mana yang hampir habis, artinya kita harus melakukan PO atau pemesanan barang tertentu lagi gitu ya. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini kita akan tampilkan 7 data yang dimana stoknya itu kurang dari 10 teman-teman. Nah, 10 ini teman-teman bisa setting juga di dalam pengaturan aplikasi. Kalau saya klik gitu ya, lihat selengkapnya. Nah, nanti dia kayak gini teman-teman. Dia bakal munculin semua data yang dimana stoknya itu kurang dari sekian gitu ya, sesuai dengan pengaturan aplikasinya. Yang selanjutnya yang bagian sebelah kanan ini gitu ya. Nah, ini juga sama, dia akan menampilkan produk yang terlaris gitu atau yang paling sering dikeluarkan dari gudang gitu ya. Nah, sebanyak berapa? 10, yang dimana 10 juga sama kita ambil dari pengaturan aplikasinya. Di sini teman-teman bisa lihat ada ransel 47L gitu ya, sepatu Nike dan juga seterusnya. Berikut juga ada total yang terjualnya ada berapa gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Harapannya adalah kan kalau misalkan kita punya sebuah data gitu yang paling laris, kita bisa bikin sebuah proyeksi, oh kalau misalkan produk A terjualnya banyak, artinya kan penjualannya bagus, maka kita harus lakukan stok barang tersebut gitu. Kita lihat lagi, selanjutnya itu ada chart bagian kenaikan harga produk gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita stok barang gitu ya. Nah, misalkan barang A nih, pertama kita beli itu 10.000, kemudian datang lagi 2 minggu kemudian harganya jadi 15.000 gitu ya. Nah, supaya kita tahu mana saja barang yang harganya naik, nah saya masukkan ke dalam sebuah chart seperti ini teman-teman. Jadi data kenaikan harga produk gitu ya. Nah, sebagai salah satu contoh di sini ada Ransel 45L yang dimana harga lamanya itu 208 atau harga jualnya gitu ya. Kemudian harga yang baru dibelinya itu 218.000. Berarti kan selisihnya ada 10.000 sekian gitu ya. Nah, ini kita juga bisa lihat daftar lengkapnya di bagian konfirmasi segera, teman-teman. Nah, di sini muncul nih Ransel 45L gitu ya. Nomor batch-nya sekian, harga lamanya segini, harga belinya sekian, kenaikan harganya berapa, jumlah barang yang datangnya berapa. Terus kita konfirmasi. Nah, di konfirmasi ini maksudnya adalah kita harus rubah juga nih harga produk tersebut gitu ya, supaya nggak nombok gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk dulu ke dalam fitur kedua, yaitu pengaturan aplikasi. Nah, di dalam pengaturan aplikasi ini udah jelas kan kita bisa setting nama aplikasinya apa gitu ya. Kemudian tanggal awal analisanya kapan sampai kapan gitu.
Kemudian ini yang tadi kita setting minimal stoknya berapa, yang kalau stoknya kurang dari angka yang ini, artinya kan sistem akan memberikan feedback gitu, "Oh ini nih barang A yang harus dilakukan PO ulang," gitu, kurang lebih kayak gitu. Sebagai contoh kalau saya rubah di sini misalkan tanggal analisanya sampai November gitu ya. Nah, dari bulan 9 sampai November, kemudian saya simpan, maka secara otomatis di dalam dashboard analitiknya juga berubah teman-teman. Tuh, yang tadi minus margin itu sekitar 20-an, sekarang minusnya jadi 114. Begitu juga untuk data-data yang lainnya teman-teman, itu pasti ikutan terupdate juga. Fitur selanjutnya itu adalah master data. Nah, di mana master data ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama kategori, kemudian data produk, dan juga stok barangnya gitu ya. Sesimpel kalau kategori ya kayak gini aja, sesederhana ini aja teman-teman. Kita bisa lakukan CRUD di sini gitu ya. Kemudian di dalam data produk juga sama, sesimpel dari data kategori ya. Cuman bedanya kalau di produk ini, setiap produk itu kan dia pasti punya varian gitu ya. Nah, kalau saya klik satu produk, nah maka variannya muncul teman-teman. Gitu. Kita juga bisa melakukan tambah varian atau melakukan update dari data varian tersebut. Yang selanjutnya itu adalah stok barang. Nah, di stok barang ini, dia akan menampilkan semua data varian berserta stoknya gitu ya. Fitur stok barang ini, dia juga mampu memfilter nih stok mana saja, barang apa mana saja yang kiranya stoknya itu kurang dari 10 gitu ya. 10 itu kan tadi dari pengaturan aplikasi. Caranya ya simpel aja, kita klik aja nih stok minim. Udah, keluar semua gitu. Kalau kita mau reset, ya lakukan lagi reset kayak gini. Di dalam menu stok barang juga kita punya satu fitur yang namanya kartu stok gitu ya. Nah, jadi si kartu stok ini dia akan merekap setiap transaksi dari produk yang dikeluarkan gitu. Sebagai contoh ini kan transaksinya hari Senin gitu ya. Ini nomor transaksinya, ini note-nya gitu dia out atau in gitu ya. Artinya kan keluar atau masuk gitu. Dia akan selalu mencatat teman-teman kalau keluar ya jumlah keluarnya berapa, kalau masuk jumlah masuknya berapa, kemudian juga ada stok terbarunya gitu ya. Fitur selanjutnya, kita punya juga yang namanya transaksi masuk gitu ya. Yang dimana transaksi masuk ini submenunya cuma dua, untuk nge-create transaksi baru dan juga melihat data transaksinya apa aja gitu. Nah, contoh kalau misalkan di dalam transaksi baru, kita cuma bikin form kayak gini teman-teman. Pengirimnya siapa gitu ya, umpamanya kontaknya siapa, kemudian kita pilih nih nama barangnya apa gitu. Misalkan yang ini, nomor batch-nya sekian gitu ya. Yang masuknya 80, harga masuknya itu 150.000 misalkan per satu barang. Udah, kayak gini aja. Maka dia akan langsung masuk ke dalam transaksi masuk teman-teman. Kalau saya simpan, selesai. Nanti otomatis juga di dalam dashboard analitiknya, biaya yang keluar pasti bakal bertambah gitu. Kalau tadi kita melihat fitur untuk nambah transaksi baru, nah sekarang juga kita ngelihat untuk laporan transaksinya gitu. Nah, laporan transaksinya seperti ini teman-teman. Kita bisa lakukan filter gitu ya, dari mulai pengirim, kemudian tanggal awal, tanggal akhir. Kita bisa ngelihat juga nih detail dari transaksi yang ini gitu ya, misalkan. Kita cek, nah ini transaksinya gitu ya. Terus juga kita bisa melakukan di sini kita bisa lakukan cetak laporan nih, nanti laporan ini akan di-generate menjadi sebuah PDF gitu ya. Nah, selain itu, di fitur data transaksi masuk ini, kita juga bisa melakukan ekspor teman-teman. Jadi nanti kita akan maksudnya akan kirimkan data ini menjadi sebuah Excel gitu kepada user. Jadi nanti tinggal bisa di-download aja gitu ya. Di sini ada dua jenis laporan nih. Mau download dengan itemsnya gitu, atau download nomor transaksinya saja gitu teman-teman. Fitur selanjutnya adalah transaksi keluar. Nah, di transaksi keluar juga sama ya, seperti transaksi masuk ada form kayak gini, kemudian ada juga data transaksi, yang dimana fiturnya itu sama persis seperti yang transaksi masuk. Nah, selanjutnya itu kita melakukan fitur untuk transaksi retur teman-teman. Yang ini nih, sama ada transaksi baru, kemudian data transaksi. Kalau retur itu kan berarti kita mengembalikan barang dari nomor invoice barang yang datang gitu ya. Sebagai contoh, nah di sini kan muncul nih nomor invoice-nya semua. Kita bisa klik umpamanya yang ini. Nah ini nih barang-barang yang dikirim berdasarkan nomor invoice ini gitu.
pengirimnya siapa, kontaknya berapa gitu ya, jumlah barang yang datangnya berapa, total harganya berapa gitu teman-teman. Nah di sini kita bisa pilih nih, misalkan ransel nih, ransel yang ini gitu ya. Kita bisa cari 45L misalkan. Note-nya itu rusak gitu. Kemudian kuantiti yang mau direturnya berapa. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tinggal simpan aja returnya teman-teman. Itu maka nanti secara otomatis bagian data dari varian tersebut juga akan berkurang stoknya gitu kan karena kita kembalikan. Transaksi retur juga sama, kita punya data transaksinya. Nah, kayak gini, kita juga bisa lihat barang apa saja yang sudah diretur. Kemudian juga kita bisa melakukan cetak laporan. Fitur selanjutnya itu kita bakal bikin juga bagian stock of name. Jadi di dalam stock of name ini cuma ada 2 submenu ya, untuk laporan dan juga untuk inputnya gitu. Nah, untuk yang laporan ini, kita harus bikin periodenya dulu teman-teman. Misalkan kita create nih, periode stock of name 1 September sampai 30 September gitu ya. Sorry, sampai 30 Oktober. Berarti ininya jangan, nah ini. Maksud saya 1 Oktober sampai 30 Oktober gitu ya. Kita langsung set saja aktif gitu. Nah, maka data yang baru ini akan kelihatan teman-teman. Status kerjanya itu aktif. Pelaporan stock of name-nya belum lengkap gitu ya. Nah, cara untuk melengkapinya itu kita masuk ke dalam input laporan teman-teman. Nah, di input laporan ini barulah kita harus catat setiap stok barang dari yang ada di gudang gitu, maksud saya seperti itu. Contoh misalkan ransel 45L stoknya itu 44. Kita tinggal cek aja. Nanti di lapangan kira-kira stoknya berapa gitu ya. Kalau misalkan saya tulis 44, kemudian saya simpan, nah statusnya dia berubah jadi sesuai teman-teman. Tapi kalau misalkan saya, ini kan jumlah stoknya 41 ya, saya rubah jadi 35 gitu. Artinya kan ada selisih ya, maka note-nya saya kasih barangnya hilang gitu ya. Kemudian saya simpan, nah statusnya dia selisih secara otomatis teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti si data-data ini harus diisi semuanya, teman-teman, supaya di dalam laporan stock of name, dia bisa berubah menjadi lengkap seperti ini, teman-teman. Nah, kalau contoh yang lengkap, kita tinggal lihat detailnya aja. Nanti dia kayak gini, tuh, barang yang selisihnya berapa gitu ya, barang yang sesuainya berapa gitu, kayak gini. Kalau yang tadi kan, yang belum lengkap, nanti datanya kayak gini, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Fitur yang terakhir adalah data kenaikan harga. Nah, yang dimana kan di awal itu di bagian dashboard analitik kita menampilkan ya barang-barang yang harganya naik gitu ya. Nah, kita juga bisa bikin, sorry maksud saya kita tuangkan dalam sebuah fitur untuk laporan kenaikan harga gitu. Jadi cara kerjanya itu yang Ransel 45L ini kita konfirmasi, kemudian kita masuk ke dalam produknya gitu ya. 45L, nah yang ini nih. Nah ini tinggal kita sesuaikan nih harga barunya berapa gitu sesuai dengan invoice yang terakhir. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi itu gambaran dari fitur-fitur gitu ya yang akan kita kerjakan di dalam project aplikasi ini atau latihan project lah. So, jadi mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.